Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam COD Cerita Orang Desa, tema gulma dan herba. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang satu jenis tumbuhan dari golongan herba. Langsung saja ini dia penampakannya. Ini adalah marasi atau lumbah, atau dalam bahasa Inggris disebut juga weevilwood atau hill coconut. Merupakan sejenis tumbuhan liar tak berkayu yang biasanya tumbuh secara berkoloni di area yang teduh dan memiliki kelembaban yang cukup tinggi ya. Untuk nama ilmiah dari tumbuhan ini, nama Curculigo latifolia dideskripsikan oleh Dryen pada tahun 1811 sebagai nama ilmiah dari tumbuhan ini yang sekaligus merupakan nama basionimnya, dan di beberapa situs mengatakan bahwa nama ini masih dipakai sebagai nama ilmiah yang diterima ya. Tapi ketika kita melakukan pencarian dengan nama ini di internet, sangat sedikit data yang disediakan. Bahkan di beberapa situs justru mengarahkan kita pada nama lain, yaitu Molineria latifolia. Misalnya saja seperti situs ensiklopedia bebas dunia, seperti Wikipedia, menggunakan nama Molineria latifolia sebagai nama ilmiah untuk si marasi atau lumbah ini, dan Curculigo latifolia sebagai sinonimnya. Dan nama Molineria latifolia ini sendiri dideskripsikan oleh Herb pada tahun 1864 dengan status yang juga masih diterima sampai saat ini. Sementara itu situs lain seperti POWO atau Plant of the World Online menggunakan nama Curculigo latifolia sebagai nama ilmiah yang diterima untuk tumbuhan ini, dan nama Molineria latifolia sebagai nama sinonimnya. Genus Curculigo sendiri pertama kali dideskripsikan pada tahun 1788, dan spesies-spesies anggota dari genus Molineria awalnya adalah anggota dari genus Curculigo. Sebelum akhirnya pada tahun 1826, beberapa spesies dipindahkan ke dalam genus baru yaitu Molineria yang dibedakan dari sistem perbungaannya. Dan sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli dengan kajian lebih lanjut yang masih terus dilakukan. Tapi yang jelas untuk saat ini kedua nama itu masih diterima dan masih dipakai untuk mendeskripsikan si marasi atau lumbah ini ya. Kemudian untuk taksonomi, si lumbah atau marasi ini termasuk ke dalam klad monocotyl dari ordo Asparagales yang merupakan anggota dari famili Hypoxydaceae dari genus Curculigo tentunya, dengan nama spesies Curculigo latifolia, atau dari genus Molineria dengan nama spesies Molineria latifolia. Si marasi atau lumbah ini tersebar luas terutama di kawasan Asia Tenggara yang meluas hingga ke kawasan Cina Selatan dan Bangladesh, lalu Myanmar, Thailand, Vietnam, hingga ke Malaysia dan juga Indonesia di bagian barat, dan Filipina hingga ketinggian 2000 mdpl. Si hill coconut ini bisa tumbuh dengan subur mulai dari kawasan pemukiman di desa, lahan garapan, perbukitan, hutan sekunder bahkan primer, di kawasan yang memiliki tanah yang subur dan kaya akan humus, dan biasanya di tempat yang teduh dan ternaungi dari sinar matahari. Si Curculigo latifolia ini termasuk ke dalam tumbuhan tahunan dari golongan herba atau terna yang bisa tumbuh hingga ukuran 100 cm dan biasanya tumbuh secara berkelompok. Daunnya berbentuk lanset, berwarna hijau tua sedikit kusam, dengan panjang kisaran antara 30 hingga 60 cm dan lebar sekitar 8-18 cm. Helai daunnya ini cukup tipis dan lelus. Apa itu lelus ya? Lunak. Cenderung agak lunak atau tidak terlalu kaku maksudnya, dengan permukaan yang membentuk gelombang atau lipatan, seperti lipatan rock rempel lah, seperti itu, atau istilahnya apa ya, pliket ya seperti inilah pokoknya, dengan tulang daun atau lidi yang sejajar atau memanjang seperti ini, khas dari tumbuhan monocotyl tentunya. Dan jika kita lihat, karakter tulang daunnya ini mirip seperti karakter tulang daun yang dimiliki oleh tumbuhan dari golongan palem-paleman ya, dengan satu tulang daun di bagian tengah yang menjadi pusat atau sentral yang langsung terhubung ke tangkainya seperti ini, dan tulang-tulang daun yang lain mirip seperti peran dari lidinya. Hanya saja helai daun di antara dua tulang ini menyatu, berbeda dari jenis palem-paleman yang helai daunnya terpisah antara lidi dengan lidi yang lain. Dan jika kita balik, di bagian bawahnya, helai daun di bagian bawah berwarna hijau pucat yang sedikit kusam,
Dan jika kita perhatikan lebih teliti, terdapat sejenis bulu-bulu halus berukuran pendek sekali, sekitar 1 hingga 2 mm saja di bagian permukaan daunnya ini. Nah, bisa dilihat berwarna mungkin bening ya, dan membiaskan cahaya dengan posisi yang katakanlah tertidur atau merebah menempel searah dengan arah tulang dan helai daunnya. Kemudian tangkai daunnya seperti ini, membentuk pelepah seperti juga pada palem-paleman seperti kelapa atau aren atau juga pohon pisang. Si marasi atau lumbah ini memiliki tangkai daun yang cukup panjang, sekitar 40 cm atau lebih, dengan bagian permukaannya atau bagian atasnya yang membentuk cekungan berbentuk sudut, dengan pangkal tangkai daunnya ini yang seperti tumbuh dari dalam tanah ya. Bisa dibilang sangat khas, pangkal tangkai daunnya ini selalu sedikit terkubur oleh tanah seperti ini. Coba kita gali untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini adalah bagian dari pangkal tangkai daunnya. Sedikit melebar seperti juga pada kelapa ya, sedikit melebar di bagian ujung, di bagian pangkal tangkai daun maksud saya. Yang mencakup setengah atau mungkin sepertiga dari keseluruhan lingkar batangnya. Dan daun-daun ini, pangkal tangkai daunnya tentunya, tersusun secara bersilangan dan sangat rapat hingga menutupi keseluruhan dari bagian permukaan batangnya. Yang itu artinya adalah jika kita ingin melihat batangnya, kita harus mengupas pelepah-pelepah daunnya ini. Dan mari kita coba. Sebelum itu mungkin harus digali dulu ya. Nah, seperti ini adalah bagian dari batangnya. Yang ini, yang pendek ini, mengerucut. Nah, di bagian pangkalnya ini sudah tumbuh akar. Berarti dari sini ke sini saja, ini adalah batangnya. Berbuku-buku dengan buku yang sangat rapat, berwarna putih dengan tekstur yang tidak terlalu lunak, tetapi tidak berkayu juga, dan kaya akan cairan ya. Nah, itu batang. Dan yang putih ini, yang panjang, ini sebenarnya adalah pelepah atau tangkai daun yang masih sangat muda, atau kalau di palem-paleman disebutnya umbut, yang bisa dimakan. Katakanlah ini juga umbut dan mungkin juga bisa dimakan. Berwarna putih seperti ini dan sangat lunak dan rapuh ya. Dan kemudian di bagian akar tumbuh dari pangkal batangnya, tumbuh cukup banyak dengan diameter yang bisa dibilang cukup besar, sekitar 2-3 mm, dengan akar muda berwarna putih dan akar yang sudah dewasa berwarna agak krem seperti ini, dan terkadang terlihat berbulu ya. Akar-akarnya ini juga terbilang cukup kuat dan tidak mudah putus, dan sangat kuat mencengkram dan menusuk ke dalam tanah. Lalu untuk bunganya, si marasi ini memiliki tipe perbungaan majemuk, di mana bunganya ini tumbuh dari katakanlah ketiak daun atau di antara pelepah-pelepahnya, mirip seperti palem-paleman lah, seperti itu. Dengan tangkai utama yang tidak terlalu panjang, sekitar 4-5 cm, dan biasanya bunga-bunganya ini masih menyentuh tanah ya. Bunga dari si marasi ini berwarna kuning cerah secara keseluruhan hampir, memiliki mahkota bunga berbentuk oval atau lonjong yang sedikit panjang dan terbuka secara sempurna dan merenggang satu sama lain. Panjang dari helai mahkota bunganya ini sekitar 1 cm dengan lebar antara 2-3 mm saja. Nah, di bagian tengah dari bunganya ini adalah benang sari berjumlah 6 batang atau 6 tangkai dalam posisi berdiri dengan panjang antara 6-8 mm saja, yang dipenuhi oleh serbuk sari di bagian atasnya dan tersusun dalam posisi meriung atau menggonyok atau berkumpul ya. Berkumpul mengelilingi putiknya. Nah, ini adalah bagian putiknya yang di tengah itu, yang dikelilingi oleh benang sari, dilengkapi oleh kepala putik di bagian puncaknya. Nah, yang bulat kecil di ujungnya itu, yang mana penyerbukan untuk bunganya ini bisa terjadi dengan 2 cara atau 2 jenis penyerbukan ya, yaitu anemofili atau penyerbukan dengan bantuan angin, dan zoidiogami atau penyerbukan dengan bantuan hewan. Dalam hal ini biasanya serangga seperti lebah ya. Dan bunga-bunga yang sudah diserbuki, mereka akan berubah menjadi buah. Nah, ini adalah contoh dari buah yang sudah matang.
Nah, seperti ini penampakannya. Salah satu ciri dari buah yang sudah matang adalah teksturnya yang empuk dan mudah terlepas dari tangkainya seperti ini. Coba kita ambil satu. Nah, ini adalah bentuk dari buahnya. Berbentuk bulat telur dengan ujung yang meruncing ke atas, dengan kulit buah yang terbilang cukup tipis. Dan jika kita tekan, nah ini adalah bagian isinya. Karakter daging buahnya hampir mirip seperti karakter daging buah naga, dengan tekstur daging yang lembut dan kaya akan cairan, dan dipenuhi oleh biji-biji hitam yang sedikit lebih besar. Nah, seperti ini. Oh iya, dengan rasa yang tentunya berbeda. Dia memiliki rasa yang sangat manis, bahkan manisnya itu sangat keterlaluan ya. Kemudian untuk pemanfaatannya sendiri, si lumbah atau marasi ini biasanya dimanfaatkan buahnya yang sudah matang untuk dikonsumsi secara langsung, biasanya sebagai penghilang dahaga saja, atau juga untuk meredakan batuk ringan ya. Selain itu, di beberapa budaya tradisional, air rebusan dari akarnya diminum untuk menjaga stamina tubuh dan untuk mengobati sakit perut dan diare ya. Dan informasinya, di beberapa daerah, serat dari daunnya ini dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan jala ikan dan juga kain ya. Dan untuk bahan aktif yang terkandung dalam si lumbah ini, yang paling dominan adalah kurkulin. Dan karena zat ini juga, bahkan ketika seseorang meminum air putih tawar saja, setelah memakan buah ini, maka air putih tawar itu akan terasa sangat manis. Kemudian dampak dalam pertanian, tumbuhan ini sangat berpotensi menjadi gulma dalam pertanian, karena pertumbuhan dan perbanyakannya terbilang cukup cepat dan mudah ya. Tapi penanganannya juga tidak terlalu sulit, sehingga bisa digolongkan ke dalam gulma yang mudah dikendalikan. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup segitu dulu. Terima kasih karena telah menonton sampai selesai. Untuk saran, kritik, masukan, atau komentar apapun bisa langsung ditulis di komen di bawah. Dan oh iya, jangan jadikan video ini sebagai sumber tunggal untuk pengetahuan Anda. Selalu bandingkan dengan data-data yang disediakan oleh sumber lain, karena bisa saja data yang saya sajikan itu keliru atau salah ya. Ya oke lah, segitu dulu. Salam edukasi, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.